Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sama Indra. Salam sehat, salam bahagia tentunya, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada hari ini Jumat tanggal 4 Maret 2022. Jadi saya akan melaksanakan tugas dari rapat oleh BPTJ mewakili di Subkota Depok. Memang agendanya terkait konektivitas dan pemeliharaan ATCS di lingkup Jabodetabek. Jadi memang namanya tugas kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini kita sementara naik mobil ya nanti kita lanjut perjalanan. Oke. Ciao. Ya, kita sampai di bilangan GDC atau Grand Depok City. Memang ini rumah saya di daerah Cagar Alam, atau lebih tepatnya di kawasan Depok Lama. Jadi memerlukan waktu untuk kita rencana memang perjalanan ke kantor dulu. Nanti kita menjemput teman kita Pak Ayi untuk melaksanakan menghadiri rapat nanti bersama dengan Kasih PPJ di Subkota Depok. Jadi memang tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi juga harus kita tekankan teman-teman. Ya memang untuk pelayanan masyarakat. Ya beginilah. Nanti ikutin terus ya. Ya semoga seru. ini udah sampai GDC. Nanti kita lanjut lagi. Jadi teman-teman, di bulan Maret ini jadi tugas saya mungkin agak lumayan banyak ya terkait dengan kegiatan yang bersumber dengan APBD. Sudah mulai ada kegiatan yang harus perlu kita laksanakan untuk di Subkota Depok. Jadi mungkin teman-teman kalau ada usulan pengen masang rambu di lokasi rumahnya di Depok, ya, ayo mangga sharing baik ke sosmed kita di Subkota Depok atau info Depok 24 jam itu juga boleh, karena itu sangat membutuhkan, sangat kita butuh aspirasi yang banyak untuk teman-teman mana-mana ini yang perlu menjadi prioritas di Kota Depok yang perlu kita tangani secara transportasi, dan apakah terkait dengan pemenuhan lampu, halte. Mari kita jaga bersama-sama. Depok ini ada banyak permasalahan sih, ya nggak di Depok juga, secara nasional, secara yang bersifat daerah sesuai dengan kewenangannya. Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Jadi memang di Depok ini ada kewenangannya sesuai dengan pemerintah. Ada yang bersifat kota, ada yang bersifat provinsi, dan ada yang nasional sesuai itu, apalagi terkait jalan.
jalan di Depok itu ada tiga jenis atau tiga kewenangan kita sudah bagi desa ya. Jadi status jalannya bersifat nasional, kemudian ada yang bersifat provinsi, isu provinsi, dan kemudian sifat kota, jalan kota. Contoh yang nasional, Parung Ciputat, kemudian di Sawangan Raya, Muhtar Raya, yang mungkin Sumbrik, atau mungkin teman-teman lihat, rekan-rekan lihat sumber kemacetan atau titik kemacetan yang sangat crowded di sana, baik di hari kerja, baik di hari weekend. Nah, tentunya mungkin teman-teman pada menyalahkan ini gimana nih di sub, ini gimana nih pemerintah kota nih. Ya, kita sudah berusaha teman-teman, bahwasanya itu memang kewenangan dari pusat. Nah, dalam hal ini PUPR di Balai Jakban atau Balai Bina Marga Jakban, kemudian secara transportasi atau secara di perhubungannya, fasilitas terkait dengan manajemen regulator di dalam manajemen lalu lintasnya itu di BPTJ atau Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Tentu hal ini juga menjadi concern kami sebenarnya. Kita mau bergerak tapi itu adalah kewenangan pusat. Nah itu teman-teman mungkin perlu kalian tahu. Kemudian lanjut, itu jalan Nusantara itu juga merupakan jalan nasional. Arif Rahman Hakim, Margonda segmen 2 antara Ramanda ke Juanda Margonda, kemudian jalan Juanda Pesona Square itu juga merupakan jalan nasional. Yang terakhir adalah Raya Bogor dari ujung Universitas Jayabaya atau PT Kazipper yang di sana di utara sehingga di Cilangkap ya, Cilangkap. Jadi di daerah Pabuaran. Nah itu titik jalan nasional yang ada di kota Depok. Kemudian untuk jalan provinsi, teman-teman, itu ada di segmen Dewi Sartika yang saat ini pada bulan Februari di tahun 2022 atau bulan Maret itu akan dilakukan pembangunan underpass yang untuk punten, kalau salah nanti kita tolong diingatin, itu biaya untuk underpass pembebasan lahannya sekitar 180 M-an. Jadi itu menjadi tanggung jawab wilayah. Tetapi untuk bagian konstruksinya adalah karena mungkin karena status jalannya jalan provinsi menjadi kewenangan di pemerintah Pemprov Jawa Barat. Makanya juga sudah diberlakukan groundbreaking di bulan Februari tanggal 20-an oleh Bapak Ridwan Kamil, dihadiri oleh Pak Wali Kota, Bapak Wali. Nah itu Dewi Sartika, kemudian ada Margonda yang kecil itu juga jadi memang lucu sekali sih, itu Margonda yang keluar dari Dewi Sartika hingga Simpang Siliwangi itu merupakan jalan provinsi teman-teman. Jadi bukan menjadi jalan kewenangan dari pemerintah kota. Kemudian Siliwangi, Tole Iskandar hingga KSU ke selatan ke arah Pondok Rajak sampai dengan Pondok Rajak itu sendiri itu merupakan jalan provinsi. Jadi teman-teman nanti misalkan nih, kok ini penanganannya ya, nanti kami akan meneruskan kepada stakeholder terkait. Nah itu teman-teman. Nah kita tentunya nggak di jalan-jalan kota itu memang concern kami di tahun ini adalah terkait pemenuhan rambu. Banyak nih rambu lalu lintas yang belum dikerjakan. Nanti tolong ya teman-teman, mungkin ada saran, ada butuh cermin ketika ada tikungannya yang tajam, tolong kasih informasi, bisa di komen. Tapi jangan lupa ya subscribe dan tonton video saya. Oke, terima kasih.
sampai di Pasar Pucung. Sampai di Pasar Pucung. Setelah ini sampai kita di Dinas Perhubungan. Maaf ya nanti misalkan editingnya berantakan. Yang penting teman-teman mendapatkan informasi. Ya, ini menuju Jalan Perhubungan, belok kanan menuju Jalan Perhubungan. Sebelah kiri lapangan Ilekap. Kita sudah sampai. Kita WA aja. Assalamualaikum. Ya, udah sampai kantor. Teku dua tuh lah hari jeung saha nu ka lapangan ngilu ya teku dulu lah kayak loba nu nyaraho kayak iya teh keur masa eutik deh. Gitu. Kasihan Mas Hendra. Alhamdulillah kita sudah sampai di Hotel Salak Heritage Kota Bogor. Memang benar-benar samping di Kebun Raya Bogor. Nah, kalau saya dan ini Pak Ayi, nah ini rencana kita mewakili di Subkota Depok sesuai dengan undangan BPTJ. Jadi sedikit nih teman-teman terkait ATCS, mungkin banyak yang belum tahu. ATCS merupakan Area Traffic Control System. Nah ini sejak Bodetabek kita lagi menyamakan bagaimana terkait sistemnya. Jadi di sini BPTJ menyampaikan rencana di tahun 2022 terkait pemasangan di Jabodetabek dan Depok kebagian di Simpang Pengasinan yang akhirnya akan terkoneksi di Sisirum di Kota Depok. Ini merupakan bagian dari sinergitas dan sinkronisasi baik data dan pengoperasian. Jadi teman-teman, kita mendapatkan informasi, mendapatkan hasil dari koordinasi ini tentunya tidak lain tidak bukan untuk kemajuan dari transportasi dan untuk sebagai supporting mobilitas warga Depok. Jangan lupa guys, subscribe, like, dan komen. Utamanya memang saran dari kalian untuk Depok lebih baik, maju, berbudaya, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.